Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 24 November 2020, peringatan wajib Santo Andreas Dunglac, imam dan martir. Juga kita memperingati rekan-rekannya yang menjadi martir di tanah Vietnam. Santo Andreas lahir di Vietnam Utara pada tahun 1795 ketika ia berusia 12 tahun. Andreas Dunglac dan keluarganya pindah ke Hanoi dan ia belajar menjadi seorang Katolik. Beberapa tahun kemudian, Andreas masuk seminari dan mengikuti pendidikan calon imam dan ia ditabiskan pada tanggal 15 Maret tahun 1823 di usianya yang ke-28. Andreas melayani umat di Vietnam yang saat itu mengalami penganiayaan. Pemerintah mencoba untuk membuat orang-orang Kristiani Vietnam menyerahkan iman mereka dengan menginjak-injak salib. Ketika mereka tetap bertahan dengan iman mereka, mulailah penganiayaan dan banyak yang wafat sebagai martir. Para martir yang pestanya kita rayakan hari ini berjumlah 117 martir yang terdiri dari 96 orang Vietnam dan 21 lainnya adalah para misionaris dari Eropa. Pastor Andreas Dunglac salah satunya yang wafat demi membela iman. Ia wafat pada 21 Desember tahun 1839. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau hal itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah. Jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka,
Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pengalaman berziarah, entah mancanegara ataupun dalam negeri, selalu membawa kegembiraan tersendiri. Tetap sabar dan terus berpengharapan supaya kelak kita kembali berziarah lagi. Saudara-saudari sekalian yang pernah ke Tanah Suci, ke Vatikan, ke gereja-gereja di Eropa, atau juga ke gereja ganjuran, entah berziarah dimanapun, biasanya kita berdercak, wow, indah sekali. Lalu kita mulai mengeluarkan HP dan bersuah foto, selfie ataupun wifi. Karena di masa kini acara ini udah seperti penyempurnaan dari 7 sakramen gereja. Seperti pepatah yang mengatakan 4 sehat, 5 sempurna. Kita lupa bahwa berziarah bukan sekedar mengagumi keindahan bangunan, namun yang utama adalah mengagumi karya Tuhan dalam hidup dan membuat kita bersyukur atas pengalaman peziarahan hidup kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus menegur para peziarah yang mengagumi bangunan bait Allah yang berhiasan batu-batu indah dan berbagai persembahan. Yesus bersabda, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan." Para peziarah hanya berhenti untuk mengagumi bangunan fisik bait Allah. Mereka lupa untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mirip seperti para peziarah yang sibuk foto sana sini dan lupa untuk hening, berdoa, dan mengalami Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk jangan berhenti pada kekaguman dan keindahan buatan tangan manusia semata. Namun Yesus mengajak kita untuk bertolak lebih dalam, yakni mengagumi karya Allah dalam peziarahan hidup dan mensyukurinya. Sudahkah kita mengagumi anugerah hidup yang Tuhan beri dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Tuhan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.